Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfianita Ratna dengan nomor 202012012055. Lalu ada Ranti Kurniawati dengan nomor 20200120115. Dan yang terakhir ada Amelia Anggraini dengan nomor 2020120120 Pada video kali ini, kita akan membahas tentang algoritma AES. AES atau Advanced Encryption Standard yang diciptakan sebagai pengganti dari algoritma DS. Berikut skema diagram dari algoritma AES. Yang pertama ada initial round. Nah, pada initial round ini, plain text yang kita gunakannya akan masuk ke dalam proses bernama etron key. Etron key ini akan melakukan short dengan super key yang sudah ditetapkan. Kemudian pada tahap kedua ada 9 main rounds, di mana 9 main rounds ini dilakukan sebanyak 9 kali dengan 4 step. Yaitu yang pertama ada subbytes, yang kedua ada shift rows, dan yang ketiga ada mix columns, dan yang terakhir ada etron key. Dan untuk tahap terakhir yaitu bernama final round. Nah, pada final round ini akan dilakukan 3 tahap, yaitu subbytes, shift rows, dan etron key. Nah, untuk penjelasan pada step ini, kita akan memakai salah satu tools yang diciptakan oleh From A Study Plus. Ini merupakan animation yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian, nah, di sini kita memiliki 2 input, yaitu yang pertama adalah stats, dan yang kedua adalah super key. Nah, kedua blok ini memiliki panjang yang sama, yaitu 128 bit, karena satu blok ini merupakan representasi 8 bit dari heksadesimal. Nah, untuk proses yang dilakukan itu ada 2. Yang pertama ada encryption process, dan yang kedua adalah key process. Nah, untuk encryption process, ini adalah sebuah proses untuk mentranslasikan plain text di sebelah kiri menjadi suatu cybertext. Oke. Nah, di sini akan terjadi perulangan sebanyak 9 kali, karena pada kali ini kita menggunakan 128 yang mana per key-nya itu panjangnya sepanjang 128 bit dan round-nya ada 9 kali. Nah, dari encryption proses ini kita akan memasuki ke tahap pertama yaitu subbyte. Nah, pada layar ini tertampilkan subbyte. Ini merupakan substitusi dari byte pada cipher block. Dapat dilihat dari sisi kanan, dan ini adalah blok cipher yang akan kita lakukan operasi subbytes-nya. Nah, untuk melakukan operasi subbyte, akan mengambil masing-masing byte, kemudian mentransaksikannya atau mensubstitusikannya ke dalam S-box. Nah, di sini kita lihat bahwa ada presentasi desimal dari 0 sampai F. Dan pada 4 bit terakhir atau 4 bit awalnya merupakan sisi bagian X byte di akhir bagian. Nah, misalkan di sini ada 19. Nah, 1 dan 9 di sini. 1 X, 1 di sini sebagai X-nya, dan yang 9 ini kita transaksikan ke dalam tabel. Nah, ketika ditransaksikan ke dalam tabel, kita akan mendapatkan nilai D4. Dan proses ini akan berlangsung untuk blok-blok yang lain, sehingga semuanya akan tersubstitusikan pada Xbox ini. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tahap kedua, yaitu tahap shift rows. Seperti namanya, kita akan melakukan shift pada masing-masing rows di dalam zipper block ini. Pada row pertama, kita tidak akan melakukan shift. Kemudian, pada rows yang kedua, kita akan melakukan shift byte sebanyak 1 bytes. Dan pada rows yang ketiga, kita akan melakukan shift dengan sebanyak 2 bytes. Dan rows terakhir, kita akan melakukan shift sebanyak 3 byte. Hasilnya ini akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu proses mix column. Proses mix column ini adalah proses mengalihkan satu kolom dengan array yang sudah terdefinisi. Array ini bernama Lindell-Galois field. Ini adalah suatu matriks yang sudah diberikan pada algoritma AES.
Kemudian hasil dari perkalian ini akan dimasukkan kembali ke dalam zipper block, begitu seterusnya untuk kolom-kolom yang lain. Tahap yang terakhir adalah tahap add round key. Add round key ini adalah proses untuk melakukan operasi sort dengan round key yang sudah ditemukan. Pembahasan untuk menemukan round key ini akan dibahas pada section yang kedua, yaitu tentang pengolahan zipper key. Untuk melakukan algoritma ini, kita akan mengambil masing-masing satu pada kolom pada zipper block dan satu kolom pada round key. Kemudian, kita akan melakukan operasi sort untuk kolom tersebut. Dapat dilihat di sini akan dilakukan operasi sort pada kolom pertama dari zipper block dan kolom pertama dari round key. Kita akan melakukan operasi sort untuk masing-masing barisnya. Misalkan 04 dengan A0, maka hasilnya A4, dan kemudian 66 dengan FA, maka dihasilkan 9C, dan seterusnya. Hasil yang didapat akan dimasukkan ke dalam zipper block lagi dan akan diolah ke tahap selanjutnya. Proses ini berjalan sebanyak 9 kali pada main round. Bisa dilihat pada proses atau diagram kali ini, di sini adalah proses inisial yang dilakukan di round key saja. Kemudian ini round key pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah semua proses ini berjalan, maka akan dihasilkan zipper text yang akan kita kirim melalui media komunikasi dan dapat dikategorikan bahwa zipper text ini aman karena telah melakukan atau telah melewati algoritma AES. Kemudian tahap kedua adalah tahap key schedule. Tahap ini mengolah zipper key menjadi round key yang akan digunakan pada proses round. Pada slide sebelumnya ada tahapan pada main round. Tahapan keempat adalah add round key. Add round key ini akan menambahkan atau mengalihkan mengkooperasikan operasi sort dengan round key masing-masing. Misalkan pada round pertama dia akan menggunakan round key yang pertama, yang kedua atau round key kedua dia akan menggunakan round key yang kedua, dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu untuk mencari round key. Untuk mencari round key, kita akan menggunakan matriks Ercon. Matriks Ercon merupakan matriks konstan yang mengalihkan operasi sort. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia. Untuk mendapatkan ranking yang pertama, kita akan mengambil kolom sebelumnya itu, misalkan di sini kita ingin mencari kolom kelipatan keempat, yaitu ada 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita mencari kolom kelipatan keempat ini. Untuk kolom kelipatan keempat, kita akan mengambil kolom sebelumnya, yaitu kolom WI-1, kemudian kita akan melakukan shift 1 kali atau 1 bait, kemudian hasil ini akan ditransaksikan masing-masing kolom dengan Xbox. Nah, hasil ini akan dijadikan sebagai parameter dalam operasi X dengan kolom keempat dari kolom yang kita cari. Di sini ada kolom yang kita cari, dan kolom keempat sebelumnya adalah WI-S4. Ini yang akan kita lakukan operasi source. Khusus untuk kolom kelipatan 4, akan mengalihkannya dengan Ercon yang keempat. Langkah selanjutnya adalah hasil ini akan dimasukkan ke dalam kolom. Tahap selanjutnya, untuk kolom yang bukan kelipatan 4, kita akan melakukan search pada kolom sebelumnya dan kolom keempat sebelumnya. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam kolom yang sedang kita cari, begitu seterusnya untuk proses selanjutnya. Nah, kita akan mengalihkan kolom pertama sebelumnya dengan kolom keempat. Sebelumnya kita akan melakukan operasi source pada kedua kolom ini, dan hasilnya akan dimasukkan pada kolom yang sedang kita cari.
Selama proses ini bukan kelipatan 4, maka operasi berikut akan terus sama. Kita mendapatkan round K yang pertama, yaitu 4 kolom untuk tipe C dan 4 kolom untuk round K yang pertama. Untuk round K kelipatan 4, bisa diingat ya, tadi kalau misalkan round K kelipatan 4 pertama, kita mengambil kolom sebelumnya, kemudian kita shift 1 kali bitnya, lalu kita translasikan atau substitusi dengan Xbox. Hasil substitusi ini akan dilakukan sort dengan kolom keempat sebelumnya dengan tabel atau kolom round RCon, kemudian hasilnya akan kita masukkan ke dalam Word yang sedang kita cari. Langkah ini akan terus dilakukan sampai kita mendapatkan round K yang terakhir atau round K ke-11. Di sini akan didapatkan round K pertama sampai round ke-6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.